Pagi semuanya. Pagi. Siapa yang suka kopi? Ada yang nggak suka nggak? Nggak ada? Oke. Nanti habis ini selesai, saya mau bikinin kopi buat siapapun yang pengen saya bikinin. Ya. Oke. Nanti habis ini tapi. Nah, waktu saya ketemu dengan Creative Mornings, mereka bilang, ayo yuk kita bikin acara yuk. Bukan, mereka mau bikin acara, ayo mau nggak gabung? Saya bilang, saya juga nggak ngerti ya acaranya kayak gimana. Terus saya biasanya berkutat di kopi, kemudian ini harus mempresentasikan sesuatu yang sebetulnya buat saya cukup challenging. Ya, saya diminta untuk bawain temanya love kopi, gue bingung mau ngomong apa. Tapi ini saya mau tunjukin ada video pendek, mungkin boleh di play dulu. Oke, jalan ya videonya. Kok tidak ada tanda-tanda kehidupan? Oh, kayaknya ini screenshot. Ada yang videonya. Oke, jadi sebetulnya di situ nanti dicoba ya, kalau bisa di play kita akan coba play. Nah, yang before-nya jalan ya. Semoga ini bisa jalan. Oh, bisa harus ini. Nanti kalau di play aja langsung ya. Langsung play. Yes. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, anyway, ini buat gambaran aja. Kalau kita ini waktu hari kemarin banget, saya diajak sama salah satu petani untuk lihat kebun. Suaranya sih bener. Ini saya mesti lewat mobil, saya mesti lewatin jalan kebun ini. Jadi ini pertama kali saya ke kebun dan rutenya mengejutkan karena setengah mobil itu kerendam. Saya udah serem ini lewat nggak? Tapi ya semuanya lewat, semuanya baik. Nah, jadi ketika saya bikin presentasi buat pagi ini, bisa tolong di play ya presentasinya. Oke, apa sih love? Apa sih kopi? Oke, kita mau lihat dulu yang pertama di sini. Ini foto-foto sekilas-sekilas bisa dilihat. Oke, nggak banyak fotonya. Jadi sebetulnya apa sih ketika kita, siapa yang pernah jatuh cinta? Nggak ada? Ini beneran? Ini siapa yang jomblo? Tapi pasti semuanya pernah. Tapi kan semuanya pernah ngerasain namanya jatuh cinta. Nah, kalau ayo play, tolong klik. Oke. Saya kasih judul di sini Love is Coffee. Kenapa? Karena semua hal yang sebetulnya kalau kita sehari-hari, makanya saya tanya nih, pernah jatuh cinta nggak nih? Nah, pernah? Ya. Nah, kalau apa sih yang membuat cinta itu jadi berkelanjutan, jadi panjang, dan akhirnya jadi happy? Oke? Nah, ini yang saya mau share di kopi itu seperti apa sih? Nah, kalau kita pernah ngicipin kopi yang enak, jangan dipikir bahwa kopi itu dengan sendirinya ada, dengan sendirinya jadi ada, tinggal kita minum. Siapa yang tahu dari kebun sampai ada di tangan kita itu lewatin berapa orang? Ada yang tahu nggak? Berapa? Banyak berapa?
Yang bikin yang di barista satu, tapi dari kebun tapi 4. Oke, ada lagi? Ayo nggak apa-apa. Asal berapa? 5. Ada lagi? Nggak apa-apa. Sebut aja. Kira-kira 10. 40. Kenapa 40 coba? Saya jelasin sedikit ya. Untuk biji kopi ini dari kebun sampai ada di tangan kita, pertama di kebun harus ada siapa? Petani. Nah, petani emang dipikir cuma sendirian? Ya enggak. Cobain deh di kebun sehektar sendiri, ayo bersihin rumput sendiri. Nggak bisa. Di kebun itu at least ada 3 sampai 6 orang. Ada yang mupuk, ada yang bersihin rumput-rumput liarnya, ada yang pruning, tau nggak pruning di penjarangan untuk ya dipangkas, ada nanti dia harvest, panen. Nah, habis panen itu juga panen nggak boleh sembarangan. Jadi di kebun itu setiap step itu sangat penting. Siapa sih di sini yang di bidang kopi, ada nggak? Bidang kopi. Ada lagi? Oke. Ini supaya semuanya tahu ya. Jadi di kebun itu ketika dia mupuk, ya nggak boleh pakai pupuk kimia. Karena kenapa? Kebanyakan kebun kopi di kita, di Jawa Barat khususnya adalah ditanam di dalam hutan lindung. Jadi kita nggak boleh sembarangan semprot pestisida, semprot apa, nggak bisa. Yang kita bisa cuma pakai pupuk kandang organik. Jadi organically itu dipelihara, dibudidayakan secara organik. Kemudian yang kedua, dia ketika sudah selesai pupuk segala macam, dia petik. Itu juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa kuning, hijau, merah digabung semua. Harus yang merah doang. Dan itu semuanya perlu perhatian yang sangat besar. Setelah itu apa? Ada tukang ojek, ada tukang pikul yang nurunin dari gunung. Nah, bayangin tempatnya kayak begitu, truk nggak ada yang lewat, mau gimana lewat? Jadi gimana mereka pikul? Kalau lokasi ini pikul loh, 3 km sih nggak jauh, cuman mobil aja kemarin selip-selip saya dan kayak gitu medannya. Dan mereka bawa kopi itu nggak bisa barengan dengan jadi nggak bisa barengan sama solar. Misalnya dia tukang ojek, saya sekalian mau bawa solar, nggak bisa karena baunya nanti masuk ke kopi. Setelah itu apa? Di bagian processing, di pabrik pemrosesan itu ada yang terima, receiving, ada bagian yang nanti proses selanjutnya. Di situ aja ada sekitar 15 orang. Jadi prosesnya ada wet proses, ada honey proses, ada dry proses. Itu terlalu teknikal, tapi di situ adalah saat-saat dimana aroma dan flavor dari kopi itu terbentuk. Jadi kalau kita dari kebun diambil tanpa proses ya nggak bisa juga. Namanya belum jadi biji kopi, namanya masih buah kopi. Belum bisa kita bikin untuk minuman kopi. Nah, ketika dia sudah proses itu yang akan membuat, kalau siapa yang pernah dengar kopi itu ada fruity katanya, ada chocolatey, ada flowery. Nah, itu semua terbentuk ketika proses. Nah, di proses itu setiap orang yang terlibat dia juga harus betul-betul bikin dengan benar. Nah, setelah proses nanti ada yang pilihin cacat-cacat, ada cacat kebun, ada cacat proses, ada cacat benda asing. Benda asing apa? Ya suka ada aja kalau kita dapat kopi kiriman petani, kadang-kadang ada paku, kadang-kadang kerikil, kadang-kadang batu, banyak macam-macam, ada kaca. Untungnya nggak ada kotoran ayam. Tapi kalau lihat di kebun, di tempat proses, kalau mereka yang prosesnya asal, kalau kalian lihat nggak pengen minum kopi karena kenapa? Itu kopi itu kan dijemur di lantai. Nah, ketika dijemur di lantai, ayam lewat gitu, jalan, trot. Itu kan udah, aduh, ampun. Nah, makanya setiap hal, kenapa kami di Morning Glory
kami sampai mau-maunya turun dari kebun, processing sampai kita ada di cangkir. Karena apa yang kita minum, karena saya juga minum kopinya setiap hari, ya kan nggak mau ada apa namanya nya ayam flavornya ada hawar-hawar gitu ya, aduh males banget ya. Itu sebabnya kenapa ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mencintai sesuatu itu pasti all out. Oke, terusin sedikit ya. Habis itu nanti ada yang roasting. Roasting juga harus betul. Karena semua yang tadinya di biji kopi mentah itu masih dalam bentuk raw. Dia belum terproses dengan baik. Nah, nanti waktu roasting baru itu development terakhir. Semua proses kimia terjadi waktu dipanasin dia, itu yang akan mengeluarkan fruitiness-nya, flowery, chocolatey segala macam. Nah, setelah selesai roasting, orang yang paling terakhir, kalau kalian minum kopi dimanapun, kalian tanya, kopinya dari mana? Oh Pak, kami pakai kopi dari sini, kopinya paling bagus Pak. Terus begitu kalian taste yang nggak enak, yang harus diomelin siapa? Baristanya. Karena kenapa? Dia orang terakhir yang pegang kopi dalam bentuk biji sebelum jadi minuman. Kecuali kalau kopinya memang jelek ya, kopinya rancid, kopinya memang nggak enak, itu different story. Tapi kalau kita kadang-kadang minum kopi burn atau under extracted atau over extracted, nah yang mesti digebukin sebetulnya baristanya, yang mesti digebukin berapa orang? Ke belakang 40 orang. Karena kenapa? Masing-masing melakukan tugasnya dengan benar. Lu ini terakhir dodol. Gimana? Gue udah capek-capek. Dan tau gak, kopi itu 1 tahun panen berapa kali? Sekali. Ayo, kerja petani, kerja teman-teman sepanjang dari kebun sampai proses setahun dirusak sama 1 orang barista, apa nggak layak digebukin juga? Ya, nah itu yang kami lakukan di Morning Glory. Dan semua orang bilang katanya kalau sekali terjun ke dunia hitam susah keluar ya. Ya saya ngalamin sih. Dulu saya fotografer, ngelihatnya yang bagus-bagus. Yang siapa yang fotografer? Nah coba tahu kan kalau fotografer lihatnya yang indah-indah selalu ya, bener nggak? Tapi begitu ke kopi, ya nggak bisa balik lagi ke fotografi. Saya fotografer 14 tahun. Ketika saya ketemu dengan kopi, totally saya berhenti. Karena kenapa? Begitu banyak yang mesti kita urusin. Nah, kalau yuk next. Nah, harus barengan. Itu yang saya ketemu di kopi ini. Kalau siapa yang pernah cintaku bertepuk sebelah tangan? Ya karena kenapa? Karena nggak bareng-bareng. Di kopi juga sama. Kalau kita bikin, kita cuma, oh gue pengen bikin kopi yang enak nih, kopi yang bagus nih. Tapi kita nggak mau turun dan kita nggak mau barengan sama petani untuk mengembangkan semuanya jadi baik, nggak akan pernah bisa jadi baik. Atau dengan semua stakeholder yang terlibat. Saya cerita sedikit, 2006 saya mulai buka coffee shop, 2004 saya sekolah kopi sampai 2006. 2006 saya mulai buka dan saya mulai ke petani untuk ngajarin gimana caranya mereka bisa menghasilkan kopi yang bagus. Nah tapi karena di kita ini kan sampai hari ini menurut saya ya, Belanda tuh masih menjajah kita. Karena kenapa? Coba sampai hari ini kita masih dipecah belah, nggak pernah jadi satu. Nah itu yang saya ngalamin ketika saya ke kebun. Mereka beda ras, beda agama, susah setengah mati. Padahal yang kita mau share apa? Gimana caranya produksi kopi yang benar, produksi kopi yang baik. Dan itu untungnya buat siapa? Ya buat mereka. Ketika saya 2 tahun di 2006 sampai 2008 bolak-balik ditolak mentah-mentah. Sampai akhirnya kan kalau kita ke kampung, ke tempat satu desa yang kita mau mau share, itu kita harus ketemu sama tokoh masyarakat sebelum kita bisa ke
masyarakat yang lain. Nah, waktu itu sampai terakhir itu saya dicuekin. Jadi saya duduk di luar rumahnya, si bapaknya di dalam, 30 menit nggak nongol, dibiarin. Tapi udah gitu ya saya pulang. 2 minggu kemudian ya saya datengin lagi. Ayo kayak lagi ngejar cewek ditolak-tolak nggak? Siapa cewek yang pernah gituin cowok? Jangan. Atau cowok ada yang pernah digituin? Kemarin ada temen, untung nggak ada di sini temennya, jadi boleh saya omongin. Jadi dia diputusin ceweknya, dia datengin rumahnya, nongkrongin 3 jam coba. Ceweknya nggak keluar. Tapi kan sakitnya di mana katanya? Nah, tapi itulah cirinya ketika kita memang melakukan sesuatu full of passion dan kita mencintai apa yang kita lakukan. Nah, ketika saya ke sana, apa yang saya pikir, apa saya untung? Kagak. Yang untung ya dia sebetulnya, karena waktu itu 2008 harga mereka cuma 18.000 di petani. Nah, waktu saya masuk ke sana, akhirnya pemerintah yang bukain pintu, dinas perkebunan lihat, Pak, Bapak ngapain kesini-sini terus? Saya cerita, saya baru pulang ini segala macam. Akhirnya kita bareng-bareng kita bikin workshop di Garut 2008. Jadi habis 2006 tuh, terus 2008 baru kejadian. Nah, jadi kalau cowok yang ngejar cewek nggak dapat 2 tahun sih nggak ada apa-apanya, ya. Nah, jadi 2008 dikumpulin lah 200 petani di Garut. Saya kasih workshop, saya undang teman saya yang coffee buyer dari Australia. Saya bilang ini kalau mereka melakukan semuanya dengan benar, harganya berapa? 2009 harganya langsung $3,5. Jadi 38.500 dulu 2009. Nah, sejak saat itu menjadi proyek kita untuk develop daerah-daerah penghasil kopi di Jawa Barat. Awalnya paling pertama di Pangalengan 2008 dan 2009 berhasil ekspor pertama kali. Jadi Jawa Barat itu terakhir ekspor 1924. Ekspor lagi kita 2009. Setelah kita kasih workshop dan lain-lain, akhirnya ekspor ke Australia 1 kontainer harganya $3,5. Hari ini harganya yang paling rendah itu di 70.000 di tingkat petani. Jadi itu kalau kita mencintai sesuatu, kalau kita suka dengan sesuatu, kita akan lakukan apapun supaya jadi lebih baik. Oke, dan ini harus dilakuinnya bareng-bareng, ya. Nggak bisa kita sendiri. Yuk next. Oke. Love is to be better. To be better apa to be bitter? Siapa yang pernah jatuh cinta tapi bukannya better malahan aduh sakit gitu, bitter? Pernah ya, yang ketawa berarti pernah. Nah, di sini saya suka quotes ini, coffee makes everything okayer. Kenapa? Buat saya ketika ketemu dengan kopi, kita selalu bisa punya kesempatan untuk sharing sesuatu yang baik. Jadi kami di Morning Glory, visinya Morning Glory adalah to share goodness through coffee. Jadi kami selalu berusaha untuk, kan kalau misalnya ketemu orang nih, kelihatannya dia lagi susah, lagi perlu apa gitu ya, masa kita tiba-tiba datang, nggak ada basa-basi, datang, gue tolongin yuk, kan nggak bisa. Tapi kalau ada secangkir kopi, mau kita bisnis, mau kita apapun, itu akan jadi pembuka yang icebreaker yang enak banget. Ngopi yuk. Gue punya kopi enak nih, lu cobain deh. Orang yang tadinya saya nggak kenal, itu bisa jadi kenal dan menjadi teman baik gara-gara kopi. Seperti sini ya, kok ya? Iya. Jadi coffee makes everything okayer. Kalau sekarang siapa yang lagi nggak oke, ayo banyak-banyak minum kopi. Morning Glory dekat. Tapi kita gimana caranya di hidup kita ketika kita mau happy? Siapa yang mau happy?
yang nggak ngangkat tangan banyak juga, banyak yang nggak pengen happy ternyata. Kalau pengen happy hidupnya, bikin segala sesuatu menjadi lebih baik. Karena kalau kita bikin segala sesuatu lebih baik, baliknya ke kita baik jelek. Siapa yang pernah nanam pohon? Nanam apapun. Kalau oke, kacang hijau ya. Kalau kita nanam jeruk, buahnya apa? Kalau kita nanam apel, buahnya. Kalau kita nanam yang baik, kita nuainya. Makanya hati-hati kalau jahatin orang, nuainya. Emang kalau nanam jeruk satu, nuainya satu juga. Ya enggak, panen masa pohon. Nah kalau orang kita mulai sesuatu dengan tidak baik, dia akan menuai tidak baik banyak banget di hidupnya. Saya ketika di kopi ini saya belajar satu hal yang sangat penting di hidup saya, dan itu bikin saya berubah pandangan hidup saya, bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang punya privilege atau hak untuk milih lahir di mana, oleh siapa dilahirkan, kapan dilahirkan. Ayo, siapa yang pernah milih di sini? Ayo, pernah nggak? Oke. Dan kita semua percaya bahwa yang menciptakan kita manusia adalah siapa? Tuhan, Allah. Atau ada yang nggak percaya nih? Ada yang bilang yang menciptakan alien atau kita ini dari monyet. Diciptakan Tuhan, betul? Nah, ketika diciptakan, apakah Tuhan iseng lemparin tuh, wah lu nyampe di situ tuh asik, kok lu nyampenya di hutan lu? Kan enggak. Setiap kita ketika kita dilahirkan ke dunia, itu pasti ada purpose-nya, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu makes everything okay dong. Jadilah kayak kopi yang makes everything lebih oke. Karena kalau kita bikin lebih oke, kita bikin lebih oke buat diri kita atau buat orang lain? Hah? Buat mana? Mana dulu kalau dua-duanya? Buat kita dulu, buat orang dulu? Hah? Buat kita, buat orang. Nah, kalau konsepnya adalah seperti ini. Kita manusia diciptakan makhluk sosial. Ada nggak orang yang bisa hidup sendirian? Nah, kalau cuma buat sendiri, kalian akan hidup kayak di penjara. Karena kita ini selalu akan berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, artinya kita harus bikin orang lain dulu oke, baru kita akan merasa oke dengan sekitar kita. Kalau kita cuma bikin ke kita, coba kita punya temen ya, aduh gua ini kurang oke karena kantong gua kurang duit, gue dekat ke dia supaya gue jadi oke. Temen kita juga lama-lama risih karena kita nyedot, capek kali gitu. Ya, jadi ini yang saya belajar dari kopi, karena kita tidak seorang pun milih lahir di mana, kapan dilahirkan, oleh siapa dilahirkan. Jadi ya kita sewajarnya kita harusnya sadar diri gitu ya. Nah, seringkali kadang-kadang kita ini lupa diri, ingat lautan katanya. Tapi ya yang penting kita harus oke. Ini saya ada di sini, apa yang saya bisa lakukan untuk sekeliling saya? Apa yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan saya? Apa yang saya bisa lakukan untuk orang tua? Untuk siapa? Oke, yuk next. Oke. Nah, ini yang tadi to share goodness. Di Morning Glory apa yang kami lakukan? Kalau yang pernah dengar One Cup One Smile program, kita punya yang namanya One Cup One Smile program. Itu adalah program di mana kita menyisihkan rupiah tertentu dari setiap cangkir dan kita latih anak-anak yatim itu supaya mereka bisa jadi punya skill. Nah, kalau tadi siapa yang udah nyoba croissant di depan sama roti banana bread, udah nyoba udah? Enak gak? Yang bikin itu anak yatim piatu. Jadi bukan chef yang ahli, no. Dia SMP lulus nggak ya? Saya lupa.
Kayaknya SMP juga nggak lulus. Tapi dengan kopi melalui Morning Glory, kami menyediakan pelatihan yang melatih ya memang chef profesional dari Prancis, dan mereka yang kita latih untuk buat. Nah, ayo kita semua pasti di bidang kita masing-masing ada satu hal atau beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ayo, mau nabung di sini atau mau nabung di sana? Ya. Oke, tinggal pilihannya mau nabung di sini ya, biasanya orang-orang yang nabung di sini kan ujung-ujungnya pakai apa? KPK. Kalau yang kita nabung di sana aman-aman aja. Oke, so ayo kita melakukan sesuatu penuh dengan passion. Love what you do, love surround you, love yourself. Dan please terakhir, ayo baca sama-sama. I have always thought love the only foundation of happiness in any kind of relationship, as it can only produce that high and tender friendship which should always be the cement of any union. Jadi tanpa love nggak akan pernah jadi apa-apa. Kalian atau kita akan hanya jadi budaknya pekerjaan kita. Kita akan hanya jadi apa ya, orang-orang yang ya gitu-gitu doang. Ya. Oke, itu dari saya. Yo, next. Terima kasih. Semoga harinya bermanfaat. Bilang good morning Glory Coffee. Thank you. Ini cukup menginspirasi saya dengan bagaimana memberikan edukasi yang baik dan tidak banyak diketahui oleh publik, mengetahui bagaimana kopi di Jawa Barat itu sendiri, bagaimana cara memberdayakan petani-petaninya, hingga bagaimana saya bisa menikmati secangkir kopinya itu sendiri. Materinya juga sangat-sangat berwawasan dan menginspirasi. Baru kali ini juga nyobain kopi yang ada rasa cheesecake-nya. Hai, Creative Morning sangat menarik karena event ini menurut saya akan mengembangkan banyak talent muda dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Creative Morning useful. Creative Morning inspiring me. Creative Morning, share the goodness.